Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Al-Farizi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan hasil proyek magang saya, yaitu sistem APIK. Apa itu sistem APIK? Sistem APIK adalah sebuah platform untuk membuat dan mengelola dokumen instruksi kerja secara digital. Saya merancang sistem ini karena saya melihat bahwa para karyawan mengalami kesulitan saat menyusun format dokumen instruksi kerja menggunakan Microsoft Word. Untuk mengatasi masalah ini, sistem APIK menyediakan template format dokumen instruksi kerja. Karyawan hanya perlu memasukkan data yang diperlukan untuk membuat dokumen instruksi kerja ke dalam sistem. Sistem ini akan secara otomatis menyusun data tersebut sesuai dengan format dokumen instruksi kerja yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem ini, karyawan tidak perlu lagi menyusun format dokumen instruksi kerja secara manual. Semua proses dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat. Sistem APIK terdiri dari 4 hak akses utama, yaitu admin, MRK, manajemen risiko dan kepatuhan, MMK, manajemen mutu dan kinerja, dan user. Fungsi admin adalah mengelola pengguna dan menambahkan divisi-divisi sebagai pengelompokan dokumen instruksi kerja. MRK bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan data risiko dalam dokumen instruksi kerja. Sementara itu, MMK berperan dalam memeriksa keseluruhan kelengkapan data dan format dokumen instruksi kerja, serta memberikan nomor resmi pada dokumen tersebut. Pengguna, user, memiliki fungsi sebagai pengguna sistem yang dapat membuat dokumen instruksi kerja dan membaca dokumen instruksi kerja yang sudah ada. Dengan adanya keempat hak akses ini, sistem APIK dapat berjalan secara terorganisir dan efisien dalam pengelolaan dokumen instruksi kerja. Berikut saya akan mendaftarkan akun-akun untuk mewakili dari setiap hak akses yang ada pada sistem APIK ini. Akun yang saya daftarkan kali ini yaitu akun untuk MRK dan MMK. Setelah kedua akun telah terdaftar, kemudian saya coba untuk login menggunakan akun MRK terlebih dahulu. Setelah login berhasil, maka untuk login pertama kalinya akan diarahkan ke halaman profil agar dapat melengkapi data profil. Jika telah berhasil melengkapi data profil MRK, kemudian saya coba untuk logout, kemudian saya login menggunakan akun MMK untuk melengkapi data profil dari MMK. Jika telah berhasil melengkapi data profil MMK, kemudian saya lakukan logout dari akun MMK. Untuk memberikan hak akses MRK dan MMK kepada akun yang baru saya daftarkan agar dapat menggunakan fitur dari masing-masing hak aksesnya, maka saya akan masuk login menggunakan akun admin untuk mengubah hak akses dari akun tersebut. Setelah berhasil login, kemudian masuk ke halaman user list, kemudian klik edit pada akun yang ingin dirubah hak aksesnya. Setelah itu pilihkan hak akses yang akan diberikan ke akun tersebut. Jika sudah klik update, jika berhasil maka dapat dilihat dari status yang ditandai di user list tersebut. Nah, mumpung masih berada di akun admin, saya akan mencontohkan cara untuk menambahkan bidang. Bidang adalah divisi bagi setiap user untuk mengelompokkan jenis dokumen instruksi kerja. Cara menambahkan bidang: pertama, masuk ke halaman Add Bidang, kemudian klik tombol Add Bidang dan inputkan nama bidang yang baru, kemudian klik tombol Buat.
Dapat dilihat saya telah menambahkan 3 bidang baru yaitu engineering, operasional, dan operator. Setelah berhasil menambah bidang baru dan telah berhasil memberikan hak akses kepada akun MRK dan MMK menggunakan akun admin, kemudian klik logout untuk keluar dari akun admin. Untuk memulai membuat dokumen instruksi kerja saya akan mendaftarkan akun user terlebih dahulu. Ketika akun user telah berhasil didaftarkan, kemudian lakukan login dan lengkapi data profil. Jika telah berhasil melengkapi data profil, kemudian buka halaman data. Nah, di halaman data terdapat tombol dengan ikon plus. Klik tombol ikon plus tersebut untuk membuat dokumen instruksi kerja yang baru. Langkah awal membuat dokumen instruksi kerja yaitu sistem meminta user untuk mengisi judul dokumen instruksi kerja. Saya contohkan membuat dokumen instruksi kerja dari data dokumen instruksi kerja yang telah diresmikan. Saya lakukan copy paste untuk mengambil datanya. Berikut langkah-langkah menginputkan data untuk membuat dokumen instruksi kerja. Ketika semua data yang diminta telah diinputkan, untuk menyimpan klik tombol konfirmasi. Nah, dapat dilihat dokumen instruksi kerja yang berjudul Instruksi Kerja Dokumen Pengendalian Mutu dan Jaminan Mutu CEMS Ubjom Tenayan, telah berhasil disimpan dan disusun berdasarkan format dokumen instruksi kerja. Untuk melihatnya silahkan klik tombol preview. Nah, di sini kita dapat melihat data yang tadi yang diinputkan oleh user telah disusun secara otomatis oleh sistem sesuai urutan format dokumen. Fitur yang dapat digunakan terhadap data dokumen instruksi kerja yaitu melakukan pengeditan dokumen, preview format dokumen, menghapus dokumen, dan mempublish dokumen. Publish dokumen ini adalah tahapan jika user telah yakin dengan kebenaran data dokumen dan format telah sesuai. Untuk mencontohkan saya akan klik tombol publish. Setelah publish berhasil,
maka dokumen akan dikirimkan ke pihak MRK untuk dilakukan pengecekan risiko-risiko instruksi kerja tersebut. Kemudian saya coba login menggunakan akun MRK. Kemudian pada halaman MRK dapat dilihat terdapat dokumen yang berjudul Instruksi Kerja Dokumen Pengendalian Mutu dan Jaminan Mutu CEMS Ubjum Tenayan yang dipublis oleh user tadi, yang dapat dilakukan MRK terhadap dokumen tersebut yaitu melakukan preview dokumen, perintahkan perbaikan dokumen, dan setuju terhadap dokumen tersebut. Berikut saya contohkan jika pihak MRK memerintahkan perbaikan dokumen kepada user. Klik tombol perbaiki, kemudian berikan teks instruksi perbaikan, lalu klik tombol kirim, maka dokumen akan dikirim kembali ke user pengirim awal dokumen. Setelah perintah perbaikan dari MRK berhasil, maka kita akan cek kembali ke akun user pengirim awal dokumen. Dapat dilihat dokumen telah kembali ke user. Nah, kemudian user akan mengedit dokumen dengan cara klik tombol edit. Edit dokumen sesuai instruksi perbaikan dari pihak MRK. Cara melihat pesan instruksi perbaikan dari pihak MRK. Berada di halaman edit di pojok kiri yang terdapat ikon pensil. Arahkan kursor ke ikon pensil tersebut, kemudian pesan akan ditampilkan jika telah melihat pesan, kemudian lakukan perbaikan sesuai instruksi. Cari data yang akan diperbaiki, kemudian klik konfirmasi untuk menyimpan data kembali. Jika perbaikan telah dilakukan, kemudian user dapat melakukan publish kembali untuk dilakukan pemeriksaan ulang oleh pihak MRK. Kemudian saya akan masuk kembali ke akun MRK untuk memeriksa ulang dokumen. Jika dokumen sudah sesuai berdasarkan standar dari pihak MRK, maka pihak MRK dapat menekan tombol setuju, maka dokumen akan dikirim ke pihak MMK. Setelah pemeriksaan dari pihak MRK telah selesai, kemudian saya akan login menggunakan akun MMK. Dapat dilihat data telah ditampilkan di halaman MMK. Nah, di sini pihak MMK juga memiliki fitur yang sama seperti MRK. Dapat melakukan preview dokumen, memerintahkan perbaikan dokumen, dan menyetujui dokumen. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana jika pihak MMK memerintahkan perbaikan dokumen. Dokumen telah dikembalikan ke user. Saya akan kembali ke akun user. Saya akan melakukan perbaikan data dokumen sesuai pesan instruksi dari MMK. Setelah perbaikan data dokumen selesai, kemudian dokumen kembali dikirimkan ke MRK. Mengapa dikirimkan kembali ke MRK?
karena ditakutkan perbaikan terbaru tidak sesuai dengan pihak MRK atau ada data-data yang harus diubah yang disebabkan oleh perbaikan tersebut. Oleh karena itu pihak MRK juga dapat kembali melakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen tersebut. Jika pihak MRK telah melakukan pemeriksaan ulang dan tidak ada perbaikan, maka pihak MRK dapat langsung menekan tombol setuju. Kemudian saya akan masuk kembali ke akun MMK untuk memeriksa ulang dokumen tersebut. Setelah MMK telah melakukan pemeriksaan dan dokumen sudah sesuai seperti yang diinginkan oleh MMK, maka pihak MMK dapat menekan tombol setuju, kemudian sistem akan meminta pihak MMK untuk menginputkan nomor peresmian dokumen sebagai dokumen instruksi kerja. Kemudian jika proses ini telah berhasil maka dokumen instruksi akan ditampilkan di halaman dashboard, yang artinya seluruh user akan dapat melihat dokumen instruksi kerja ini. Sebagai pembuktian bahwa dokumen instruksi kerja dapat dilihat oleh seluruh user, saya akan mendaftarkan akun user baru, untuk memastikan dapat melihat dokumen instruksi kerja tersebut. Setelah akun user baru telah melengkapi data profil, maka dapat dilihat pada halaman dashboard user baru dapat melakukan preview dokumen instruksi kerja tersebut. Halaman operasional ini adalah halaman di mana dokumen instruksi kerja yang dibuat oleh user di bidang operasional saja. Dikarenakan user baru ini memilih pada data profilnya sebagai bidang operasional, maka halaman operasional yang ditampilkan pada akun user baru ini. Dikarenakan user-user dari bidang operasional belum membuat dokumen instruksi kerja, maka halaman ini kosong. Sebagai pembuktian saya akan merubah data profil user baru ini menjadi bidang engineering seperti bidang dari user 1 sebelumnya yang membuat dokumen instruksi kerja. Maka dapat dilihat halaman yang ditampilkan adalah halaman engineering, yang mana di halaman ini terdapat sebuah dokumen instruksi kerja yang berjudul Instruksi Kerja Dokumen Pengendalian Mutu dan Jaminan Mutu CEMS Ubjum Tenayan. Pada halaman ini user dapat melakukan preview dokumen, revisi dokumen, dan menghapus dokumen. Pada bagian ini saya akan mencontohkan bagaimana jika user ingin melakukan revisi dokumen instruksi kerja. Sebelumnya dapat dilihat di preview, dokumen instruksi kerja ini belum pernah direvisi yang ditandai dengan belum adanya nomor revisi dan belum terisinya tabel daftar perubahan dokumen. Untuk melakukan revisi user dapat menekan tombol revisi pada dokumen, kemudian akan diarahkan ke halaman input daftar perubahan yang akan dilakukan. Silahkan user inputkan sesuai data yang diminta oleh sistem. Jika form daftar perubahan telah diisikan, selanjutnya user dapat mencari data mana yang akan direvisi. Jika sudah mengubah data-data yang dimaksud, kemudian klik konfirmasi untuk menyimpan data revisi tersebut dan sekaligus data akan dikirimkan langsung ke MRK untuk dilakukan pemeriksaan revisi tersebut.
Dapat dilihat dokumen instruksi kerja yang sedang dalam proses revisi, tombol fiturnya telah hilang sampai proses revisi selesai. Dokumen instruksi kerja yang sedang dalam proses revisi juga tidak akan ditampilkan di halaman dashboard sampai proses revisi selesai. Kemudian saya akan masuk sebagai MRK untuk memeriksa bagian data yang direvisi dari dokumen instruksi kerja tersebut. Setelah proses pemeriksaan selesai dan hasilnya data revisi sudah sesuai, maka MRK menyetujuinya. Kemudian saya akan masuk sebagai MMK, untuk melakukan pemeriksaan dokumen instruksi kerja yang direvisi tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya MMK menyetujuinya data revisi tersebut, dan karena MMK menyetujui revisi tersebut maka MMK diminta untuk menginputkan nomor dokumen baru untuk meresmikan revisi dokumen instruksi kerja tersebut. Setelah diresmikan oleh MMK maka dokumen instruksi kerja tersebut kembali ditampilkan di halaman dashboard, dan pada dokumen instruksi kerja tersebut telah dicantumkan nomor revisi dan halaman daftar perubahan dokumen telah diisikan tabelnya. Tahapan ini saya akan mencontohkan jika user lupa dengan passwordnya, maka kita akan meminta bantuan dari akun admin agar dapat mereset password dari user tersebut. Berikut tahapannya. Pertama, admin masuk ke halaman user list. Kemudian klik tombol edit pada user yang dituju, kemudian lakukan scroll hingga terlihat tombol reset password yang berwarna merah di posisi pojok kanan bawah. Klik tombol tersebut, maka sistem akan mereset akun password tersebut menjadi password sama dengan nama dari username akun tersebut. Contoh, jika username akun tersebut user 1 maka passwordnya juga user 1. Sekarang saya akan coba login dengan akun yang direset oleh admin. Di sini saya akan coba masuk dengan username user 1 dan password user 1. Dapat dilihat proses login berhasil. Dikarenakan password sudah direset oleh admin, maka saya akan merubah password akun. Berikut caranya. Pertama, klik drop down di pojok kanan atas, pilih ubah password. Masukkan password lama dari akun. Contoh password lama akun ini adalah user 1, kemudian masukkan password barunya. Setelah berhasil melakukan ubah password, kemudian coba login dengan password baru tersebut. Nah, dapat dilihat saya berhasil login dengan akun user tersebut menggunakan password baru. Sekian video demo sistem Apik dari proyek magang saya. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Sekian, terima kasih.